Ikhwatal Islam, saudaraku seiman seakidah, para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita begitu besar karunia nikmat, yang kita rasakan. Kembali kami bisa menyapa Anda semua untuk mewujudkan upaya saling menasihati dan upaya untuk mewujudkan cinta kita kepada kaum muslimin dimanapun antum berada. Satu perkara atau satu pembahasan yang insyaallah ta'ala akan kita simak bersama disampaikan insyaallah ta'ala oleh Al-Ustaz Ahmad Zainuddin Hafirullah ta'ala di kesempatan malam yang berbahagia ini terkait dengan ziarah kubur, sebuah ritual yang tentunya begitu memasyarakat di negeri ini dan mewujudkan atau melaksanakan ziarah kubur yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam adalah satu hal yang tentunya wajib kita ketahui bersama. Oleh karena itu di malam yang berbahagia ini insyaallah ta'ala kita akan menyimak pembahasan yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Zainuddin terkait dengan hukum-hukum ziarah kubur. Kita langsung saja sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas keluangan Ustaz di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi dan menjaga Ustaz beserta keluarga. Nah, baik Ustaz, untuk yang pertama kita memulai Ustaz ya dialog interaktif kita. Baik Ustaz, terkait dengan hukum ziarah kubur, ya. Apakah ada perbedaan hukumnya bagi muslim laki-laki ataupun muslimah? Mohon mungkin Ustaz memberikan penjelasan terhadap hal ini Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memudahkan kita untuk mengadakan pertemuan ini, dialog interaktif tentang hukum seputar ziarah kubur pada hari ini Sabtu malam Ahad tanggal 11 Rajab 1435 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu tersebut kita bisa beramal, dan semoga amal kita menjadi bekal kelak kita pada hari kiamat. Allahumma amin. Adapun pertanyaan tadi, apakah ada perbedaan antara ziarah kubur laki-laki dengan ziarah kubur perempuan? Iya, terdapat perbedaan dari sisi hukumnya, bahwa ziarah kubur laki-laki jumhur ulama salaf wal khalaf, mayoritas para ulama salaf dan khalaf, kalau tidak ingin dikatakan ijma' ya, karena Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala beliau menukilkan ijma' tentang dianjurkannya berziarah kubur untuk para lelaki.
Bahkan Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala mengatakan, la na'lamu khilafan baina ahli ilmi fi istihbabi ziyaratil rajuli lil qubur. Artinya kita tidak mengetahui perbedaan pendapat di antara para ulama tentang anjuran berziarah kubur bagi para lelaki. Tetapi lebih baik kita katakan itu adalah pendapat jumhur. Bahwasanya bagi lelaki, jumhur ulama dari mulai ulama salaf sampai yang saat sekarang ini, mereka berpendapat dianjurkannya berziarah kubur untuk lelaki. Nah, sedangkan hukum ziarah kubur untuk perempuan, insya Allah kita akan bahas nantinya, karena memang terjadi perbedaan pendapat yang sangat sengit di antara para ulama tentang hukum berziarah kubur untuk para perempuan. Ya, itu kalau seandainya ditanya tentang apa dalil, nah, tentang dianjurkannya berziarah kubur untuk para lelaki. Maka jawabannya ada beberapa hadis sahih dianjurkannya berziarah kubur untuk para lelaki. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim dari Buraidah Ibnul Husayb Al-Aslami radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha." Aku telah melarang kalian untuk berziarah kubur, maka ziarahilah kubur-kubur tersebut. Ini dalil yang sangat jelas yang menunjukkan bahwasanya berziarah kubur dianjurkan untuk para lelaki. Dalil yang lain yang menunjukkan akan bahwasanya berziarah kubur dianjurkan bagi para lelaki adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Ahmad. Dari Buraidah juga dalam beberapa lafadznya yang lain, nahaitukum an ziyaratil quburi faman arada an yazura qabran falyazurhu. Artinya, aku telah melarang kalian untuk berziarah kubur. Maka barang siapa yang ingin berziarah kubur, maka ziarahilah kubur tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya anjuran untuk kita berziarah kubur. Ya, bagi lelaki. Kalau kita ambil dalil yang lain yang menunjukkan tentang dianjurkannya berziarah kubur bagi para lelaki, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, zaran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qabra ummihi fabaka wa abka man haulah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah menziarahi kuburan ibunya, lalu beliau menangis dan membuat orang-orang pun menangis di sekitar beliau. Lalu beliau bersabda, ista'adzantu rabbi fi an astaghfira laha falam yu'dzan li. Aku meminta izin kepada Rabbku Allah wa Azza wa Jal untuk memintakan ampun untuk ibuku, tetapi aku tidak diizinkan untuknya. Wasta'dzantu fi an azura qabraha fa'adzina li fazurul qubura fa innaha tudzakkirul maut. Artinya, dan aku kemudian minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berziarah kuburannya, lalu diizinkan untukku, maka berziarahlah kubur, sesungguhnya dia mengingat kematian. Dan masih banyak lain hadis-hadis yang menunjukkan tentang dianjurkannya berziarah kubur bagi laki-laki. Jadi muslim laki-laki itu dianjurkan saja untuk ziarah kubur. Kemudian bagi wanita bagaimana Ustaz? Karena kita lihat di masyarakat kita, di negeri kita tercinta, sepertinya tidak ada perbedaan, karena mereka atau kaum muslimah di negeri kita juga sama gitu, bahkan berjalan bersama dengan muslim laki-laki dari keluarganya untuk ziarah kubur. Kalau kita di negara kita, kebiasaan mereka malah yang banyak berziarah kubur para perempuan, ya. Ya, nah di sini saya ingin menyebutkan beberapa pendapat ulama tentang hukum berziarah kubur bagi perempuan. Pendapat yang pertama yaitu
dibolehkannya berziarah kubur bagi perempuan. Dan ini adalah pendapatnya mazhab Hanafiyah dan sebagian mazhab Maliki. Ya. Sebagian dari mazhab apa? Maliki. Dan mereka berdalil dengan hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi, yaitu dari Buraidah ibn al-Husayb radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha." Artinya, aku melarang kalian untuk berziarah kubur, maka ziarahilah. Nah, ini kebolehan kata mazhab Hanafi, bahwasanya kebolehan umum baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, ini pendapat yang pertama, bahwasanya diperbolehkan untuk berziarah kubur baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Ada lagi dalil yang dipakai oleh mazhab Hanafi, yaitu tentang ziarah kuburnya Aisyah radhiyallahu anha kepada kuburan saudaranya Abdurrahman bin Abi Bakar. Ya, Abdurrahman bin Abi Bakar. Saya bacakan riwayatnya, riwayat Imam Hakim dan juga Imam Baihaqi dan Imam Ibnu Majah. An Abdullah bin Abi Mulaikah, dari Abdullah bin Abi Mulaikah, anna Aisyah radhiyallahu anha aqbalat dzata yaumin minal maqabir, bahwa Aisyah radhiyallahu anha suatu ketika pada suatu hari beliau datang dari kuburan. Faqultu laha, Abdullah bin Abi Mulaikah mengatakan kepada Aisyah, "Ya ummul mu'minin, min aina aqbalti?" Wahai ibunya orang beriman, dari mana engkau datang? Kemudian Aisyah menjawab, "Min qabri akhi Abdurrahman bin Abi Bakar." Dari kuburan saudaraku yang bernama Abdurrahman bin Abi Bakar. Lalu Abdullah bin Abi Mulaikah mengatakan, "Faqultu laha," aku mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Alaisa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam naha an ziyaratil qubur?" Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang untuk berziarah kubur? Maka Aisyah menjawab, "Na'am, kana naha thumma amara bi ziyaratiha." Ya. Iya betul, awalnya dilarang. Lalu beliau memperbolehkan, memerintahkan untuk menziarahinya. Ini pun dalilnya umum. Laki-laki dan perempuan diperbolehkan untuk berziarah kubur. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua tentang hukum wanita berziarah kubur adalah, kalau pendapat pertama tadi apa? Dimubahkan ya. Dimubahkan artinya diperbolehkan seseorang untuk berziarah kubur. Sedangkan pendapat yang kedua yaitu makruh seorang wanita untuk berziarah kubur, tapi makruhnya hanya makruh tanzih. Arti makruh tanzih itu makruh yang tidak diharamkan. Dan ini pendapatnya Malikiyah dan juga jumhur ulama dari mazhab Syafi'iyah. Ya, jumhur ulama dari mazhab Syafi'iyah. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zawaratil qubur. Nah, sebenarnya ini dalil ini pendapat sama dengan pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga mengatakan haram. Secara mutlak. Iya, mutlak haram bagi perempuan untuk berziarah kubur. Dan ini adalah pendapatnya salah satu riwayat dari mazhab Hanabilah, kemudian juga pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan ulama-ulama dakwah seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian Syekh bin Baz dan yang lain-lainnya. Mereka berdalil dengan dalil yang kuat. Di antaranya yaitu hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la'ana zawaratil qubur. Artinya
Rasulullah SAW melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua riwayat Tirmidzi juga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur wal muttakhidhina 'alaiha al masajid was suruj. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita berziarah kubur. Kalau lafaz yang pertama zawarat, artinya wanita-wanita yang sering berziarah kubur. Lafaz yang kedua zairatil qubur, wanita-wanita yang berziarah kubur dan menjadikan kuburan sebagai masjid dan meletakkan penerangan di kubur. Nah, ini dalil mereka. Ya, dalil yang lain juga diriwayatkan, riwayat Imam Ibnu Majah dari Hassan Ibnu Thabit radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaratil qubur. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang rajih mungkin bisa ada. Kalau saya ditanya yang rajih ya, saya pernah di Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah pernah mengatakan bahwa beliau merajihkan pendapat agar para wanita tidak menziarahi kubur. Kata beliau, karena kalau seandainya berziarah kubur para wanita, kalau tidak berziarah kubur para wanita, mereka akan ketinggalan amalan sunnah saja. Tapi kalau seandainya mereka berziarah kubur, mereka akan mendapat laknat. Kalau hadis-hadis tadi sahih. Ya. Tapi wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat boleh berziarah kubur. Karena beberapa dalil yang banyak tentang diperbolehkannya seorang perempuan berziarah kubur. Di antaranya Aisyah radhiyallahu anha berziarah kubur. Kemudian ada seorang ibu-ibu yang meratapi di kuburan anaknya. Ya, kemudian Aisyah radhiyallahu anha meminta doa kepada Rasulullah untuk apa yang dibaca kalau lagi berziarah kubur. Ini menunjukkan diperbolehkannya seseorang untuk berziarah kubur. Cuma jangan terlalu sering. Sehingga kita bisa mengumpulkan dua dalil tadi. Ini khusus untuk perempuan. Perempuan ya, ada hukum khusus ya. Iya. Tapi bisa terkait dengan ziarah kubur itu sendiri. Yang dimaksud kuburan yang mana? Karena kita saksikan di masyarakat kita ada yang ziarah kubur ke tempat-tempat tertentu gitu Ustaz. Dengan menggunakan angkutan-angkutan mereka ziarah ke makam-makam tertentu. Apakah ini diperbolehkan Ustaz? Sebelum saya jawab jawab itu, ada perkara yang harus diperhatikan dulu, bahwa dalam berziarah kubur ada faedah, manfaat dari berziarah kubur. Dan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Ighatsatul Lahafan. Saya sebutkan ya, bahwasanya berziarah kubur mempunyai 3 manfaat. Yang pertama, tadzakkurul akhirah, yaitu mengingat akan kehidupan akhirat. Wal i'tibar wal itti'ad, dan mengambil pelajaran serta mengambil renungan dari kubur tersebut. Dan itu sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, zurul qubura fa innaha tudzakkirul akhirah. Artinya, ziarahilah kubur-kubur, sesungguhnya itu akan mengingatkan kepada kehidupan akhirat. Oh, nanti saya akan seperti ini tuh. Oh, nanti ternyata rumah saya, mobil saya, harta saya tidak dibawa mati juga tuh. Yang ternyata dibawa mati adalah amalnya. Jadi ingat kehidupan akhirat. Dan kehidupan akhirat dimulai saat seseorang masuk ke dalam kubur. Karena pada saat itu tidak akan lagi ada amal. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, innal yawma amalun wala hisab, wa ghadan hisabun wala amal. Hari ini yang ada hanya beramal, tidak ada hisab. Besok hari nanti pada hari kiamat yang ada hanya hisab, tidak ada amal. Nah, yang kedua yaitu berbuat baik kepada si mayat dengan mendoakannya. Makanya di sana nanti kita akan pelajari sifat-sifat berziarah kubur. Bagaimana sih ziarah kuburnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, yaitu doa-doa yang dibaca
oleh orang yang berziarah kubur kepada Allah untuk orang yang Si mayit itu ya. si mayat yang dikubur tadi. Ini faedah yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Faedah yang ketiga, tadi yang kedua ya. Ya, betul. Yang ketiga, ihsanuz zairi ila nafsihi bittiba'i sunnah, yaitu perbuatan baik sendiri yang dilakukan oleh penziarah kuburnya itu kepada dirinya sendiri dengan mengikuti sunnah. Orang yang menziarahi kubur itu berarti mengikuti sunnah Rasul. Jadi ingat ya, jangan salah kalau seandainya dituduh Roja TV atau Radio Roja melarang orang untuk ziarah kubur, ini tidak benar. Ya, sebenarnya ziarah kubur itu sunnah Rasul. Sahih, betul. Nah, ya, ziarah kubur itu adalah sunnah Artinya Rasul. kita juga mendapatkan pahala Ustaz ya dengan ziarah kubur. Iya, dengan karena kan di situ perintah ya, betul, betul. Perintah fazurul kubur. Artinya ziarah kubur, dan asal hukum perintah sebenarnya wajib. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ada pun pertanyaan antum tadi, ya. Nah, di sini apa hukum berziarah kubur ke tempat-tempat yang dianggap sebagai sesuatu yang memiliki nilai lebih dalam berziarah kubur? Maka perhatikan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa tidak boleh seseorang susah-susah bepergian dalam rangka ibadah kecuali ketiga masjid. La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Al-Masjidil Haram wal Masjidil Aqsa wa Masjidi hadza. Ya, tidak boleh orang bersusah-susah bepergian dalam rangka ibadah kecuali ketiga masjid tersebut. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi ini. Ini menunjukkan bahwasanya kita kalau lagi bepergian dalam rangka ibadah tidak boleh misalkan saya ingin berziarah kubur ke kuburan sana. Ya, misalkan kuburan-kuburan yang dianggap keramat atau berkah tertentu. Ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Berdasarkan hadis tadi. Ya, adapun kalau orang melewati tempat itu kemudian dia berziarah kubur, ya tidak mengapa. Nah, karena ditakutkan nanti masuk ke dalam hadis Rasulullah SAW, Allahumma la taj'al qabri wathanan. Wahai Allah, janganlah jadikan kuburanku sebagai wathanan. Dalam riwayat yang lain, wathanan itu artinya berhala yang disembah. Ya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, la taj'al qabri 'idan. Janganlah jadikan kuburanku sebagai id. Id itu artinya menziarahi kubur dalam waktu yang tertentu diulang-ulang. Ini tidak diperbolehkan di dalam agama Islam. Terkait hadis tadi Ustaz, yang membatasi bahwa safar yang diperbolehkan untuk kita bersusah payah di antaranya adalah Masjid Nabawi itu Ustaz. Bagaimana kedudukan dengan adanya kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada niat dari mungkin para peziarah selain mengunjungi Masjid Nabawi juga berziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Ustaz? Saya sebelum menjawab pertanyaan itu saya nasihatkan kepada semua travel umrah dan haji agar menjelaskan kepada kaum muslim ya. Agar menjelaskan kepada kaum muslim, ketika berziarah atau mendatangi kota Madinah, maka salah satu yang patut diziarahi ada 2 masjid, 3 kuburan. 2 masjid, 3 kuburan. Yang pertama Masjid Nabawi, yang kedua Masjid Quba. Yang ketiga kuburan tersebut adalah kuburan Rasulullah SAW wasahibai dan kedua sahabatnya Abu Bakar dan Umar, kemudian kuburan Baqi' al-Gharqad, kemudian kuburan syuhada Uhud. Tetapi ingat, berdasarkan hadis tadi, orang yang mendatangi kota Madinah yang dia tuju adalah Masjid Nabawinya pertama kali. Baru setelah itu ketika mempunyai kesempatan, maka dia menggunakan kesempatannya untuk berziarah kubur berdasarkan hadis tadi. Ya.
berdasarkan hadis tadi. Jadi diniatkan pertama kali ketika datang ke kota Madinah menziarahi Masjid Nabawi karena itu yang dituntut oleh Rasulullah SAW. La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Artinya tidak boleh seseorang bersusah payah untuk bepergian dalam rangka ibadah kecuali ketiga masjid tersebut. Jadi sekali lagi saya nasihatkan kepada seluruh yang memiliki travel, diajarkan kepada kaum muslim ketika sampai kota Madinah cari dulu Masjid Nabawi. Iya. Baru setelah itu punya kesempatan berziarah kubur ke kuburan Rasulullah SAW dan kedua sahabatnya. Bukan yang pertama kali dituju adalah kuburan Rasulullah. Bukan berarti, ingat ya, ini kaum muslim, bukan berarti kita sedang menghinakan Rasulullah. Karena itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Justru kita sedang mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita mungkin bisa ambil kesimpulan apa yang dilaksanakan oleh masyarakat kita dengan berziarah ke luar kota, ke tempat-tempat tertentu, itu perlu dikritisi, Ustaz ya? Nah, sebenarnya perlu dinasihati. Ya, mungkin sebagian kaum muslim belum paham juga, belum mengetahui, maka kita nasihatkan sekarang bahwasanya berziarah kubur sunnah Rasul. Tetapi ketika mengkhususkan kepada tempat-tempat kubur tertentu, terutama lagi nanti ada hal-hal yang bisa merusak akidah. Menganggap kuburan tersebut lebih mulia dibandingkan masjid misalkan, menganggap kuburan tersebut ada berkahnya misalkan. Nah ini bahaya, bisa merubah akidah seorang muslim. Jadi kuburan yang dituntut oleh syariat yang mana ini, Ustaz? Apakah mungkin juga diperbolehkan kita misalnya yang ada di Jakarta atau Jabodetabek, kemudian orang tua kita dikuburkan di kampung, misalnya di Bandung lah. Apakah diperbolehkan juga untuk kita ziarah kubur? Tidak mengapa. Sebenarnya tidak masalah. Iya. Kapan misalkan saya dari Banjarmasin, lalu nanti saya tinggal di Jakarta, lalu pulang kampung. Pas pulang kampung saya berziarah kubur, tapi bukan tujuan pertamanya itu. Tidak merupakan tujuan utama untuk ziarah Itu kubur. dia. Yang terjadi sekarang kan bahkan ada travelnya, ya travel ke kuburan ini, ke kuburan 9, ke kuburan 8, ke kuburan 10, ya. Nah, ini belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Sekali lagi kaum muslim yang saya sangat hormati. Dan kami senantiasa sangat muliakan bahwasanya bukan berarti di sini melarang untuk berziarah kubur, tetapi berziarah kubur sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin menarik pembicaraan kita, Ustaz, dan akan lebih menarik lagi tentunya dengan ada penjelasan berikutnya, Ustaz. Karena kita lihat di masyarakat kita ada waktu-waktu tertentu, Ustaz, untuk ziarah kubur. Ada di sebagian masyarakat kita memasuki awal Ramadan, kemudian juga ada sebagian masyarakat yang ziarah itu ketika Idul Fitri justru. Nah, ini ada tidak, Ustaz, tuntunan syariat kapan waktu yang diperbolehkan atau mungkin ada waktu khusus bagi kita untuk ziarah kubur? Iya, Pak, untuk waktu berziarah kubur sebenarnya ya, kalau kita memperhatikan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada waktu yang terkhusus untuk berziarah kubur. Nah, di sini terkadang kita tertopang dengan sesuatu dalam artian begini, bahwa ziarah kubur sudah kita tentukan disyariatkan oleh Rasulullah dan dianjurkan, bahkan tadi Imam Nawawi, Imam Qurtubi menyebutkan ijma' dianjurkannya untuk berziarah kubur. Tapi ketika dikhususkan pada waktu tertentu, maka menjadi pengkhususan ini membutuhkan contoh dari Rasulullah. Sedangkan contoh itu belum ada pengkhususannya. Nah, kalau pemikirannya begini, Akhi Fawaz, berziarah kubur Rasulullah SAW mampu melakukannya. Tidak ada yang menghalangi beliau untuk melakukan ziarah kubur tersebut. Tetapi beliau tidak mengkhususkan berziarah kubur tersebut pada waktu-waktu tertentu. Menunjuk, dan itu beliau tidak kerjakan sampai akhir hayat beliau, menunjukkan hal itu tidak disyariatkan.
Yang apabila di zaman sekarang ada yang mengkhususkan, maka ini berarti menyalahi apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang kalau kita perhatikan sebagian ulama fikih seperti mazhab Hanafi, Maliki, kemudian Syafi'i, Hambali, mereka mengutamakan berziarah kubur pada hari Jumat. Ya. Tetapi Bapak, para pendengar sekalian dan juga para pemirsa Roja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi hadis yang dipakai di sini hadis yang lemah. Seperti hadis yang berbunyi man zara qabra walidayhi aw ahadahuma fi kulli jum'atin marratan ghufira lahu wa kutiba barran. Barang siapa yang menziarahi kuburan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya di setiap Jumat satu kali, maka diampuni untuknya dan dituliskan baginya sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Maka akan tetapi hadis ini adalah hadis yang sangat lemah sekali. Karena di dalamnya ada perawi yang tukang dusta, ada perawi yang majhul itu artinya tidak diketahui keadaannya, dan ada perawi yang lemah. Di tiga perawi tersebut, saya tidak perlu menyebutkan tentang tiga tersebut karena terlalu rinci nanti. Yang jelas di situ ada tiga cacat dari hadis ini. Ya, perawinya tukang dusta. Kemudian majhul itu artinya tidak diketahui keadaannya, apakah dia terpercaya, apakah hafalannya kuat, ya. Dhaif, yang ketiga adalah yang lemah. Nah ini, jadi tidak bisa dijadikan sandaran hukum, ya. Maka tidak ada waktu yang khusus untuk berziarah kubur. Makanya di mazhab Malikiyah menyebutkan bahwa ziaratul kubur laisa laha haddun wala waqtun mahsur. Disebutkan di dalam kitab Mukhtasar Khalil bahwasanya ziarah kubur tidak mempunyai waktu dan batasan yang dibatasi. Nah, itu yang sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Karena hadisnya umum mutlak bahwasanya zurul kubur kapan saja. Nah, gitu. Jadi tidak ada batasan. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kemudian kita lanjutkan, Ustaz. Karena mungkin pendengar atau pemirsa menunggu-nunggu ini terkait dengan tata cara ziarah kubur. Bagaimanakah tata cara yang disunahkan oleh Rasulullah SAW? Tata cara yang disunahkan oleh Rasulullah SAW yang pertama yaitu kita membicarakan dari beberapa sisi, ya. Ziarah kubur yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebentar. Yang pertama yaitu apa yang diucapkan ketika berziarah kubur. Banyak hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang bacaan ketika berziarah kubur. Jadi misalkan di depan kita ada kuburan, kita datangi. Nah pada saat itu kita mengucapkan bacaan-bacaan ketika berziarah kubur. Di antara bacaan tersebut hadis riwayat Imam Muslim dari Buraidah ibn al-Husayb radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ila al-maqabiri fakana qailuhum yaqul assalamu ala ahli ad-diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun as'alullaha lana wa lakumul afiyah." Artinya Rasulullah SAW sering mengajarkan kepada mereka para sahabat jika mereka keluar menuju kuburan-kuburan, maka salah seorang mereka berkata, "Assalamu ala ahli diyar minal muslimin minal mu'minina wal muslimin dan inna insyaallah bikum lahikun as'alullaha lana wa lakumul afiyah." Ini bacaan yang pertama. Apabila kita berziarah kubur. Kemudian ada bacaan yang lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa aqulu lahum ya Rasulullah?" Kalau seandainya aku berziarah kubur, apa yang aku ucapkan wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam?
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Quli," katakanlah, "Assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lalahikun." Ini bacaan yang kedua. Ya. Nah, di sana masih banyak bacaan-bacaan yang lain yang dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa lihat di dalam hal-hal atau doa-doa bacaan ketika berziarah kubur. Nah, kemudian permasalahan selanjutnya ketika kita berziarah kubur, sudah kita bicarakan masalah pertama, doanya. Yang kedua, apakah dianjurkan untuk ketika kita berziarah kubur berdiri atau duduk? Nah, ini permasalahan dalam sifat berziarah kubur, ya. Jadi wallahu alam, pendapat yang paling utama, yang paling kuat dengan dalil dan yang biasa dilakukan oleh Rasulullah adalah berziarah kubur dilakukan dengan cara berdiri, kemudian mengucapkan salam kepada orang-orang yang dikubur tadi, ya. Dan itu pendapat yang lebih kuat, ya. Dan ini adalah pendapatnya dari mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Jadi pendapat jumhur ini. Ini masalah yang kedua, tata cara berziarah kubur. Kemudian masalah yang ketiga yang berkaitan dengan sifat berziarah kubur, yaitu kedekatan kita dengan kuburan. Apakah harus mendekat kepada kuburan atau cukup dari jauh atau bagaimana? Atau sambil memegang mungkin. Atau sambil memegang. Nah, itu kita bicarakan nanti, ya. Ketika kita bicarakan larangan-larangan yang berkaitan dengan ziarah kubur. Penjelasannya nanti saja. Iya. Nah, wallahu alam, bahwasanya seseorang yang berziarah kubur itu tidak mesti dia harus mendekat kepada kubur, ya. Misalkan dia mendekat kepada kuburan tertentu, tidak, tetapi dia mendatangi pekuburan, kemudian dia berdiri lalu mengucapkan bacaan-bacaan tadi, ya, lalu mengucapkan bacaan-bacaan tadi. Itu masalah yang ketiga. Ya, tidak mesti dia harus mendekati satu kuburan kemudian dia berdiri di situ saja, tidak. Dan bahkan yang lebih utama adalah orang ketika berziarah kubur, dia berdiri di depan pekuburan yang banyak, bukan menunjuk kepada satu kubur. Misalkan, mana kuburan bapak saya nih? Cuma kuburan bapaknya saja yang dia tuju. Berarti dia cuma mendoakan. Nah, itu dia. Bapaknya saja yang dia tuju. Dan bapaknya saja yang dia doakan. Padahal mendoakan kaum muslim yang ada di pekuburan tersebut lebih utama dibandingkan hanya kepada satu orang, meskipun itu bapak. Nah, ini perlu diperhatikan. Ya. Nah, yang keempat yaitu apakah ketika berziarah kubur harus menghadap kiblat? Seperti sekarang saya di hadapan para pemirsa Roja TV dan para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah, di hadapan saya kubur. Sedangkan kiblat saya ke sana. Di belakang, ya? Ya, di sana. Apakah saya harus berpaling ke sini kemudian saya menghadap kiblat begitu? Atau saya tetap saja menghadap kubur meskipun membelakangi kiblat? Maka wallahu alam, yang dilakukan oleh Rasulullah, dan ini pendapat jumhur, bahwasanya orang yang berziarah kubur dia menghadap kubur ketika mengucapkan salam, meskipun dia membelakangi kiblat. Gitu, ya. Ya, meskipun dia membelakangi kiblat. Coba perhatikan, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, bahwa hadis diriwayatkan oleh Imam, ya sebentar, ya, oleh Imam Tirmidzi, betul, ya, dari Abdullah bin Abbas. Beliau bercerita, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi quburil Madinah. Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati kuburan-kuburan kota Madinah. Fa aqbala alaihim biwajhihi. Lalu beliau menghadap dengan wajah beliau ke pekuburan itu.
Lalu beliau mengucapkan assalamualaikum ya ahlal qubur yaghfirullahu lana walakum wa antum salafuna wa nahnu bil athar. Kalau kita perhatikan kuburan kuburan Baqi, ini kan kuburan kota Madinah. Nah, maka kalau kita perhatikan kuburan Baqi, misalkan di hadapan saya itu kiblat, kuburan Baqi di sini. Otomatis beliau menghadap ke sana. Ya, menghadap ke kuburan. Jadi tidak menghadap ke kiblat. Nah, ini ada penjelasan juga berdoa harus menghadap ke kiblat itu di saat kapan, Ustaz? Nah, bagus. Ini terutama, makanya saya katakan ya, terutama kepada pemilik-pemilik travel umroh, pembimbing-pembimbing umroh dan haji, maka diperingatkan kaum muslim, ya, kalau kita berziarah kubur ke kuburan Rasulullah SAW, maka itu kan membelakangi kiblat. Maka ketika kita berziarah ke kubur-kuburan Rasulullah SAW, kita mengucapkan di hadapan kuburan tersebut dengan menghadap Rasulullah, menghadap kuburan Rasulullah dan membelakangi kiblat, kita mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, kemudian ke sampingnya assalamu alayka ya Abu Bakar, kemudian sampingnya assalamu alayka ya Umar. Selesai. Habis itu, ya. Adapun apakah harus berdoa di depan kuburan Rasulullah? Nah, ini belum ada contohnya. Ya. Kata apalagi ada yang menghadap kuburan sambil padahal dia sedang membelakangi kiblat. Betul. Ya. Padahal dia membelakangi kiblat. Dan ini harus diperingatkan kepada kaum muslim. Kenapa? Karena hak doa hanya milik Allah. Bukankah Allah berfirman di dalam surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Artinya Rabb kalian berkata, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku kabulkan bagi kalian. Nah, ketika kita berziarah kubur, sudah berziarah kubur saja, ya, yaitu mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, kemudian ke samping assalamu alayka ya Abu Bakar, kemudian ke samping assalamu alayka ya Umar. Adapun praktek apakah kita berdoa menghadap kubur kepada kubur Rasulullah atau berdoa ke kiblat, maka ini belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Baik, Ustaz. Ini menarik, Ustaz, karena di masyarakat kita selain doa tadi yang disyariatkan, juga ada doa-doa lainnya, Ustaz, yang dibaca bahkan mungkin dipimpin oleh orang-orang tertentu, yang diaminkan oleh yang peziarah lainnya, begitu, Ustaz. Iya. Ini bagaimana, Ustaz? Nah, ini tadi kalau kita perhatikan 4 sifat tadi. Iya. Bacaan, doa, kemudian berdiri, kemudian mendekat, posisi, kemudian setelah itu apa? Yang keempat yaitu apakah menghadap kiblat atau tidak. Nah, ini saja sebenarnya yang diperhatikan ketika berziarah kubur. Adapun bacaan-bacaan Al-Qur'an apalagi dipimpin oleh beberapa pemimpin penziarah kubur pada saat itu, maka ini belum ada contohnya dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Coba perhatikan. Ini juga bisa menjawab pertanyaan itu. Rasulullah SAW pindah ke kota Madinah, menjadi nabi dan rasul. Saya ulangi, Rasulullah SAW umur 40 tahun, menjadi nabi dan rasul. Di kota Mekah banyak sahabat-sahabat beliau yang meninggal. Dan beliau hidup di kota Mekah menjadi nabi dan rasul selama 13 tahun. Di kota Madinah beliau hidup selama 10 tahun. Beliau pun sering berziarah kubur. Tapi selama 23 tahun tersebut, ya, beliau tidak pernah mengerjakan ngumpulin para sahabatnya, kemudian baca bersama-sama, ya, entah itu baca surat Yasin, baca surat Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau di Banjarmasin Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu disebut Fatihah 4. Ya, kemudian baca tahlil, baca salawat. Nah, padahal Rasulullah SAW mampu mengerjakan itu. Dan sekali lagi, tidak ada yang menghalangi beliau. Tapi beliau tidak kerjakan sampai akhir hayat beliau, menunjukkan itu tidak disyariatkan. Yang apabila dikerjakan di zaman sekarang, berarti sesuatu yang mengada-ngada dalam Islam. Ya. Bahkan di sana ada hadis Rasulullah SAW, kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran di rumah.
Dan kata Rasul, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Artinya bacailah Al-Quran di rumah-rumah kalian. Jangan jadikan kuburan. Artinya di kuburan jangan baca Quran. Dan saya sangat menyayangkan sekali memang sebagian orang yang berziarah kubur, mereka lebih khusyuk berdoa di kuburan dibandingkan di masjid. Di masjid, iya. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahabbul biladi ilallah masajiduha. Nah, artinya tempat yang paling disukai oleh Allah masjid-masjidnya. Ya. Kemudian dalam hadis yang sahih Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tuhuran illal maqbaratu wal hammam. Artinya dijadikan untukku bumi itu bisa untuk sholat dan suci kecuali kuburan dan kamar mandi. Menunjukkan bahwasanya aktivitas ibadah semestinya lebih banyak dilakukan di masjid. Coba sekarang di masjid, orang masuk masjid tidak tahiyatul masjid. Kadang bahkan saya pernah melihat orang ngerokok di masjid, ya. Kemudian orang seenak-enaknya tidur di masjid, kemudian terbahak-bahak tertawa di masjid, ya. Tidak memperhatikan adab-adab masjid. Tapi kalau giliran ke kuburan, terutama kuburan-kuburan yang dianggap mempunyai magnet berkah begitu, karomah, keramat tertentu, maka kadang-kadang masuknya nunduk, ya. Dan masalahnya saya dulu paling tahu ini. Saya pernah mengerjakannya. Sama juga berarti sudah. Ya begitu. Kadang seperti mana pengalaman kita dulu kan. Kadang kalau ingin ngomong bisik-bisik. Betul, Ustaz. Ya, itu kemudian berdoa kadang paling khusyuk di kuburan dibandingkan di masjid. Saya yakin deh para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang dirahmati oleh Allah sepakat dengan saya. Tidak ada perbedaan bahwasanya masjid lebih utama dibandingkan kuburan. Pasti sepakat. Tidak mungkin nggak sepakat. Kalau hadisnya sahih, ya, tidak mungkin nggak sepakat. Nah, sekarang Bapak, Ibu, saudara-saudari, kadang-kadang kalau keluar dari kubur harus dengan nunduk, kemudian jalan ke belakang, mundur ke belakang, kemudian nanti di pintu, depan pintu begini. Ya, nah ini belum ada contohnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Biar lebih detail lagi Ustaz, mungkin pendengar juga atau pemirsa ingin mendapatkan penjelasan terkait hal-hal apa saja yang dilarang ketika ziarah kubur, agar semakin jelas permasalahan ziarah kubur ini bagi masyarakat kaum muslimin. Hal-hal yang dilarang untuk berziarah kubur yaitu yang pertama, kita dilarang untuk duduk di atas kuburan. Ya. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tajlisu 'alal qubur." Artinya, janganlah kalian duduk di atas kuburan. Ya. Ini hal-hal yang dilarang ketika berziarah kubur. Sebentar ya. Yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, duduk di atas kuburan. Itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya tadi yang saya sebutkan, la tajlisu 'alal qubur. Janganlah kalian duduk di atas kuburan. Ya. Kemudian yang kedua yang dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang yang berkaitan dengan berziarah kubur, yaitu sama hadis sebelum saya sebutkan yang lain, yaitu hadis riwayat Bukhari tentang dalil dilarang untuk duduk di atas kubur, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza taba'tumul janazata fala tajlisu hatta tudha." Artinya, jika kalian mengikuti jenazah, maka janganlah kalian duduk sampai diletakkan jenazah tersebut. Nah, ini larangan-larangan ketika berziarah kubur,
ya, dilarang kita duduk di atas kuburan, terutama ketika kita menguburkan si mayat, terutama ketika kita menguburkan si mayat. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan tentang dilarangnya seseorang untuk apa yang dilakukan ketika berziarah kubur, yaitu sholat menghadap kuburan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Marthad Al-Ghanawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusallu ilal qubur wa la tajlisu 'alaiha." Artinya, janganlah kalian sholat menghadap kuburan dan janganlah kalian duduk di atas kuburan. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwasanya seseorang dilarang duduk di atas kuburan. Ada dalil yang lain juga disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yajlisa ahadukum ala jamratin fatahriqu thiyabahu fatakhlusa ila jildihi khairun lahu min an yajlisa ala qabr." Artinya, seseorang duduk di atas batu api lalu membakar pakaiannya, lalu setelah itu sampai kepada kulitnya, itu lebih baik baginya dibandingkan dia duduk di atas kubur. Ini dalil-dalil yang menunjukkan larangan untuk duduk di atas kubur. Jadi ada dua sudah kita pelajari. Yang pertama, duduk di atas kubur dilarang. Yang kedua, sholat menghadap kubur dilarang. Dan ini banyak loh terjadi di masyarakat. Betul. Jadi kebiasaan, saya juga heran, kebiasaan masjid di sampingnya ada kuburan. Dan itu tidak ada batasan antara tanah kuburan dengan tanah masjid. Biasanya yang dikubur di sana adalah yang pewakafnya, atau yang memiliki atau tokoh masyarakat tertentu di masyarakat itu. Ya, sebenarnya itu tidak boleh, tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena nanti kuburnya, sholat masjidnya itu tidak bisa disolati. Berdasarkan hadis ini tadi, la tusallu ilal kubur, janganlah kalian sholat menghadap ke kuburan. Jadi sudah dua itu kita dapati. Dalil yang lain atau hal yang lain yang dilarang ketika berkaitan dengan kuburan, yaitu menyemen kuburan. Dari sisi bangunan atau mungkin fisik kuburan itu. Iya, fisik kuburannya misalkan ini sudah ada tanahnya kan. Betul. Nah, yang nyunnahnya itu diletakkan batu untuk menunjukkan itu adalah kubur. Nah, kemudian tidak puas dengan itu, disemenilah, diberikan keramik lah. Betul. Ya, kemudian kadang-kadang ditinggikanlah. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasul qabru wa an yuq'ada 'alaiha wa an yubna 'alaihi. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk kuburan itu diselameni, dikeramiki dan duduk di atasnya atau dibangun di atasnya. Ini tidak boleh kuburan dibangun. Saya pernah lihat kubur itu kayak rumah. Ya, diberi atap juga, diberi atap, bahkan kadang-kadang ada tempat penerimaan tamunya. Nah, jadi kita beberapa pelajari tadi tidak boleh duduk di atasnya, tidak boleh sholat menghadap ke kuburan. Yang ketiga, tidak boleh disemeni. Yang keempat, yaitu tidak boleh dibangun di atasnya. Yang kelima, tidak boleh memberikan cahaya pelampuan di kuburan tersebut, lampu-lampu. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaratil qubur wal muttakhidhina 'alaiha suruj. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat orang wanita-wanita yang selalu menziarah kubur dan yang meletakkan penerangan lampu-lampu pada kubur. Nah, kemudian ketika ini ziarah kubur membawa berupa air, kemudian bunga-bunga, itu bagaimana, Ustaz? Nah, ini ini nanti lari kepada tata cara berziarah kubur yang keliru juga. Ya, belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Kalau beliau berziarah kubur, beliau membawa air. Entah ada dua cara yang dilakukan oleh masyarakat. Yang pertama yaitu
membawa air yang tadi malam sudah dibacai. Oh, Bacaan Yasin, bacaan tahlil misalkan ya. Kemudian nanti disiramkan. Nah, ini belum ada contohnya. Atau kebalikannya, dia bawa air dari luar kemudian dia letakkan di kubur yang dianggap keramat tadi. Nah, nanti dibawa pulang. Menganggap bahwasanya itu air sudah mendapatkan berkah. Ya. Nah, seperti itu nanti diminumkan kepada siapa? Oh, ini sudah dimalamkan loh di kuburan si fulan. Kuburan alim si fulan, kuburan sunan si fulan dan semisalnya. Demikian. Masya Allah ya. Ternyata begitu banyak Ustaz ya hal-hal penting yang ternyata dilarang dan ironisnya dilakukan oleh masyarakat kita. Nah, ini saya ingin jelaskan kepada masyarakat bahwasanya yang kita sebutkan sekarang bukan perkara sok tahu, sok benar, tetapi ini adalah proses nasihat. Dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim, mereka membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nushi ala kulli muslim. Artinya membaiat Rasulullah untuk senantiasa memberikan nasihat kepada setiap muslim. Jadi ini kewajiban sebenarnya, ya. Dan yang diberi nasihat, mbok iyau berterima kasih. Yang artinya alhamdulillah ada saudaraku kok yang memperhatikan keadaan kami, yang salah dibenarkan, yang benar terus dilestarikan seperti itu. Dan tentunya ini merupakan bentuk perwujudan cinta kita kepada kaum muslimin saja. Kita merasa ya itulah perwujudan cinta kita. Bukan saya katakan tadi mbok yau berterima kasih kita menginginkan terima kasih, enggak ya. Bukan, cuma ketika kita dinasihati semestinya kita menerima nasihat tersebut. Gitu. Karena itu bukti cinta seorang muslim kepada muslim lainnya. Jazakallahu khairan. Kemudian Ustaz, mungkin ada hal-hal lain terkait dengan seputar ziarah kubur ini, mungkin permasalahan-permasalahan yang akan Ustaz jelaskan agar lebih detail lagi penjelasan yang disampaikan dan diterima oleh pendengar kita. Iya, kayaknya sudah tadi, sudah yang ketika pas berziarah kubur, tata caranya kita sudah sebutkan tadi, yaitu berdiri, kemudian membaca bacaan, kemudian mendekat, itu sudah kita sebutkan tadi. Kalau begitu mungkin kita lempar saja, Ustaz. Ya, permasalahan-permasalahan tentu akan lebih banyak disampaikan oleh pendengar atau pemirsa kita. Di sini sudah begitu banyak masuk pertanyaan-pertanyaan yang datang dari pendengar kita melalui pesan singkat atau juga mungkin yang akan Anda sampaikan melalui telepon. Silahkan di 0218236543. Kita langsung saja, Ustaz. Silakan, kita berikan kesempatan. Silahkan untuk yang pertama dari telepon. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Rashid di Jakarta, silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Rashid. Ketika berziarah kubur ini Pak Ustadz, kan yang terdekat di rumah ini di Jakarta Pusat, memasuki pintu gerbangnya itu kan kita sudah mengucap salam ya Pak Ustadz. Iya. Nah, ketika itu kan kuburannya itu ada di ujung. Nah, sementara kan ada jalan kurang lebih semeter lah yang bisa dilalui ya pengangkut jenazah. Nah, ketika menuju lubang itu karena tidak beraturan melangkahi kuburan-kuburan. Maksudnya ketika ini ya menuju ke kalau liang lahatnya itu karena tidak beraturan melangkahi. Nah, saya waktu itu saya tidak sampai ke kuburannya karena melangkahi saking susahnya pasti melangkahi. Nah, ini yang seperti ini apa yang sebaiknya ini Pak Ustadz kita yang berziarah apa yang mengantar jenazah ini. Nah, itu yang pertama. Kalau boleh satu lagi nih Pak Ustadz. Silakan Pak Rashid. Yang penting ini ketika di Arab Saudi ada wabah virus MERS. Nah, kita kan katakanlah yang uhrom itu ada yang mengatakan sebaiknya ditunda. Yang umroh maksudnya, Pak. Iya, katakanlah umroh kan pasti ke masjid juga kan. Iya, Pak. Ke mana Nabawi. Nah, karena itu lebih wajib kita menjaga jiwa kita. Artinya ketika di sana ada mundorot,
kepada jiwa kita karena nanti kena MERS itu. Nah ini ada yang mengatakan seperti itu. Mungkin pencerahan dari Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Terima kasih Bapak Rosyid atas pertanyaannya. Jazakumullahu khairan. Semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya, kalau seandainya kita lihat hadis-hadis tadi, maka kita dilarang untuk melangkahi kuburan, kemudian untuk menginjak-injak dan duduk di atas kuburan. Maka ketika proses seseorang mengantarkan jenazah ke liang lahatnya untuk dikubur, maka usahakan dia untuk tidak menginjak-injak kuburan ataupun menduduki kuburan, ya. Dan diperingatkan yang menginjak-injak tadi. Demikian. Wallahu alam. Adapun permasalahan virus corona yang dari MERS itu, maka saya katakan ahlu Makkah adra bi syi'abiha. Artinya penduduk kota Mekah tahu tentang keadaan gang-gangnya. Arab Saudi tahu tentang keadaan virus tersebut. Maka memang secara resmi negara Arab Saudi dengan SMS-nya kepada seluruh penduduk yang ada di Arab Saudi untuk berhati-hati dan menjaga kesehatan sehingga tidak tercemar atau tersebar virus dari corona tersebut atau MERS tersebut. Nah, berdasarkan ini, wallahu alam, saya melihatnya selama negara Arab Saudi masih memperbolehkan untuk menerima para peziarah-peziarah yang ingin berumrah dan menziarahi kota Madinah, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala semoga virus tersebut tidak mengenai kepada kaum muslim yang berziarah dan ingin umrah di sana. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Jazakallahu khairan. Demikian untuk Pak Rosyid, semoga bermanfaat. Kita kembali angkat untuk penelpon yang kedua. Silakan kami coba sapa. Halo. Iya. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak? Silakan. Saya Muhammad Joni daripada Pekanbaru. Pak Muhammad di Pekanbaru, silakan Pak Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, silakan Pak. Saya ada bertanya sedikit Pak Ustaz. Mengenai ada selalu saya melihat di televisi Pak Ustaz, ketika seseorang hendak dikuburkan, ada azan, didahului dengan azan di dalam kuburan. Apa betul amalan tersebut, apakah memang betul ataupun tidak? Jadi mohon penjelasan daripada Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad atas interaksi Bapak. Silakan. Maksudnya ketika dalam kubur, ketika dikubur, proses penguburan ada adzan. Gitu, ini sebenarnya berkenaan dengan proses tata cara penguburan. Wallahu a'lam. Bapak Muhammad dari Pekanbaru, semoga Bapak selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh kaum muslim, bahwa belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika proses penguburan mengumandangkan azan. Ya. Dan yang dikenal dari azan tersebut adalah untuk mendirikan sholat, bukan untuk menguburkan jenazah. Yang ada ketika meletakkan jenazah ke dalam liang kubur itu dengan membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah saja. Adapun mengumandangkan azan, saya belum tahu ada riwayat yang menyebutkan akan hal itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian Pak Muhammad. Kita masih berikan untuk satu penelpon di pesan singkat atau di 0218236543 sebelum pesan singkat yang nanti kami akan bacakan. Silahkan. Halo. Iya, silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak? Ini dari Pak Rolis di Tanjung Pinang. Pak Rolis, Masya Allah. Silahkan Pak. Ya. Nah, ini mengenai tadi. Assalamualaikum Ustaz ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tadi saya mendengarkan bahwa Pak Ustadz itu bilang kalau mau kuburan di masjid tidak bisa Tidak antara bisa batasan di- batasan Sholati begitu Pak? tidak bisa sholat di situ. Sedangkan kayak di masjid kuburan Nabi Muhammad kan ada di masjid juga. Di Masjid Nabawi ya. Di Masjid Nabawi. Bagaimana Apakah itu? yang diterangkan Ustadz tadi itu hukumnya berdasarkan hadis ataupun fikih? Ya. Iya. Baik, terima kasih, Terima kasih. Pak Rolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hadis Pak Rolis dari Tanjung Pinang ya, semoga kita selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu al-yahuda, la'natullahi 'alal yahud wan nasara la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka, dalam riwayat yang lain kuburan salihihim, kuburan orang-orang saleh mereka, sebagai masjid. Jadi dilarang kita menjadikan kuburan sebagai masjid, yang mana di masjid tersebut terdapat aktivitas sholat, kemudian berzikir, bermunajat, berdoa, membaca Al-Quran di sana, ya, dilarang gitu. Itu hadis Rasulullah SAW dan hadis sahih. Kemudian juga Rasulullah SAW tadi bersabda, la tusallu ilal qubur, jangan kalian sholat menghadap ke kuburan. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW memperingatkan kepada dua orang istrinya, ulaika syirarul khalqi indallah, mereka adalah makhluk-makhluk terburuk di sisi Allah. Apabila ada orang soleh mereka, maka mereka menjadikan kuburan-kuburannya sebagai masjid. Nah ini para ikhwah, bapak, ibu, saudara-saudari, para pendengar dan juga para pemirsa Raja TV yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis sahih ini kita harus pegang karena itu hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadis-hadis tersebut keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggalnya Rasulullah beberapa hari. Ya. Sebelum meninggalnya Rasulullah SAW beberapa hari. Artinya hukum itu tidak ada penghapusnya. Hukum itu tidak ada penghapusnya. Bahwasanya kuburan tidak boleh disolati, tidak boleh dibacai Al-Quran, tidak boleh kita bertahlil di sana. Karena belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Dan itu tidak ada penghapusnya hukum tersebut. Karena keluar dari mulut Rasulullah SAW beberapa hari sebelum meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang terjadi di Masjid Nabawi, bahwa kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekarang di dalam Masjid Nabawi, maka jangan karena apa yang terjadi di Masjid Nabawi sekarang kemudian kita meninggalkan hadis-hadis tadi. Ya, ketahuilah para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dan seluruh para pemirsa yang mengikuti kajian ini, bahwa kuburan Rasulullah di zaman para sahabat sampai sahabat yang terakhir meninggal dunia di kota Madinah belum dimasukkan ke dalam masjid. Di zaman Abu Bakar terjadi perluasan. Di zaman Umar terjadi perluasan Masjid Nabawi. Di zaman Utsman terjadi perluasan di Masjid Nabawi. Dan pemimpin-pemimpin kaum muslim setelahnya terjadi perluasan di Masjid Nabawi. Semuanya itu ketika sahabat Rasulullah masih hidup di kota Madinah, perluasan itu ke kanan, ke belakang, ataupun ke depan. Belum pernah memasukkan kuburan Rasulullah SAW ke dalam masjid. Ya. Lalu kapan dimasukkan kuburan Rasulullah SAW ke dalam masjid? Kira-kira pada tahun 88 Hijriah, di saat Umar bin Abdul Aziz menjadi gubernur kota Madinah. Itu pun beliau dipaksa oleh khalifah pada saat itu memasukkan kuburan Nabi Muhammad SAW demi perluasan ke Masjid Nabawi. Dan pada saat itu belum ada satu sahabat pun yang masih hidup pada zaman dimasukkannya kuburan Rasulullah ke mana? Ke Masjid Nabawi. Nah,
setelah kita mengetahui sejarah ini, bolehkah kemudian kita bersandar dengan apa yang terjadi di Masjid Nabawi kemudian kita masukkan ke kuburan ke masjid? Tidak boleh. Ya. Terutama lagi tadi ada hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat sahih. Betul. Nah, seperti itu. Adapun sikap kita sekarang bagaimana? Maka sikap kita sekarang, alhamdulillah, kuburan Rasulullah itu sulit untuk seseorang menghadap kepadanya karena dia dilapisi dengan beberapa lapis segitiga, sehingga orang pun kalau menghadap kuburan Rasulullah SAW tidak akan menghadap secara langsung. Jadi silahkan saja seseorang sekarang sholat di Masjid Nabawi di daerah manapun. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan. Demikian untuk Bapak Rolis. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan kita semua. Setelah dari penelpon kami akan angkat pertanyaan yang datang dari pendengar via pesan singkat. Pertanyaan yang pertama dari pendengar kita, tadi dijelaskan tentang adanya khilaf mengenai hukum bagi wanita untuk berziarah kubur, Ustaz. Lalu bagaimanakah dengan mengantarkan jenazah ketika penguburan? Apakah ada penjelasan secara khusus atau juga ada khilaf-khilaf yang dijelaskan para ulama? Ada hadis dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zim alaina. Kita dilarang. Kalau para sahabat mengatakan kita dilarang, itu berarti yang melarang adalah Rasulullah berdasarkan wahyu. Kita dilarang untuk mengikuti jenazah, tetapi tidak ditekankan pelarangannya terhadap kita. Dari sini sebagian ulama berpendapat bahwa seorang perempuan lebih baik tidak mengikuti jenazah ketika dalam penguburannya. Ya, itu yang lebih baik. Kalaupun mengikuti maka tidak ditekankan pelarangannya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan atas jawabannya. Kita angkat pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau kita datang ke kubur orang tua kita dengan tujuan untuk membersihkan rumput-rumputnya, apakah diperbolehkan, Ustadz? Ini para ikhwas sekalian. Kubur itu ketika kita berziarah kubur, ya, seperti yang sudah kita sebutkan tadi, ziarah kubur adalah datang ke kuburan, kemudian mengucapkan salam kepada orang yang dikubur tersebut, kemudian setelah itu baik itu dengan tentunya berdiri, kemudian menghadap kepada kubur, kemudian setelah itu selesai. Tidak ada aktivitas. Tidak ada aktivitas harus di ada tukang kebunnya kuburannya. Ya, mungkin ada yang berkata, Ustadz, itu kan di Arab tidak ada tumbuh-tumbuhan. Ya, maka kenapa kalau di sini kan banyak tumbuh-tumbuhan, nanti kuburan bapak saya tidak kelihatan lagi saking banyaknya, mana bakti saya gitu. Betul. Maka jawabannya syariat Islam itu rahmatan lil alamin. Artinya untuk alam semesta, bukan hanya satu daerah, kemudian daerah yang lain berbeda, tidak. Ya. Dan belum ada contohnya dari para sahabat Nabi, kemudian Rasulullah untuk membersihkan sekitar kuburan tersebut. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah khairan, Ustaz. Kita masih angkat dari pertanyaan pesan singkat dari Pak tidak menyebutkan namanya yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, terkait dengan adanya kuburan dari keluarga besar kita yang di semen, kemudian juga dengan menggunakan atap, Ustadz, bagaimanakah sikap kita atau tata cara bagi kita untuk memberikan penjelasan dan dakwah kepada keluarga besar kita agar bisa hal tersebut dibongkar ataupun dihilangkan sehingga kita bisa menerapkan sunnah Rasulullah SAW dalam bangunan kuburan itu. Ya. Silakan. Bagus pertanyaannya dan saya ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya adalah apabila kita mendapati kuburan-kuburan keluarga kita sudah di semen, di keramiki, kemudian dibangun di atasnya, diatapi, maka pada saat itu kalau kita bisa merubah dan dengan syarat tidak mendatangkan keburukan yang lebih besar, maka silahkan dirubah. Kalau tidak bisa,
kita cukup memberikan nasihat agar tidak terulang kembali apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan caranya memberikan nasihat dengan baik dan lembut, yaitu bahwasanya yang ada hadisnya seperti ini, sedangkan yang dilarang adalah seperti ini. Dan tugas kita cuma menyampaikan. Kita tidak dituntut untuk mencari natijah nilai, karena yang memberikan hidayah, petunjuk hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita masih angkat dari pertanyaan Pak Rustam di Palembang yang bertanya, Ustadz, selesai menguburkan jenazah, apakah ada syariat bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian bagaimana tata caranya? Apakah masih kita menghadap kuburan, Ustadz? Atau kita mungkin menghadap ke kiblat? Sebagaimana penjelasan Ustadz tadi, silakan. Ini sebenarnya menarik juga, mungkin nanti bisa dijelaskan oleh ustadz-ustadz yang lain, yaitu tata cara mengubur mayat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Saya jelaskan secara ringkas saja. Mayat dibawa ke kuburan, kemudian kepala mayat di arah kanan kiblat, dan kaki mayat di arah kiri kiblat. Kemudian dimasukkan arah kepala dulu, baru setelah itu kaki, dengan mengucapkan Bismillah wa ala millati Rasulillah, dan bacaan yang lain ada juga. Dan sudah kita sebutkan tadi, tidak ada riwayatnya dengan mengucapkan azan. Nah, kemudian setelah dimasukkan, diperbolehkan untuk membuka ikatan yang ada pada kain kafan atau tidak dibuka. Memang tidak ada keterangan yang begitu tegas dan sahih dari Rasulullah SAW apakah dibuka ataukah tidak. Yang jelas boleh dibuka, boleh tidak. Baru setelah itu kita kubur mayat tersebut. Nah, kita orang yang mengucurkan tanah ke kuburan mayat tersebut mendapatkan pahala. Nah, kemudian setelah itu dia setelah dikubur, maka diletakkan batu di situ sebagai tanda bahwasanya itu adalah kuburan. Nah, agar tidak nanti diinjak-injak ataupun diduduk-duduki. Kemudian setelah itu baru kita berdiri dan mengucapkan Allahumma ghfir lahu, Allahumma tsabbithu. Yang artinya, ya Allah, ampuni si fulan dan tetapkan perkataan si fulan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang beliau bersabda, is'alu li akhikum ats-tsabat fa innahul ana yus'al. Artinya, minta kepada Allah untuk saudara kalian yang sudah dikubur ini ketetapan hati. Sesungguhnya dia sekarang ditanya oleh malaikat. Nah, itu yang dilakukan sebenarnya. Jadi kaum muslim yang ikut menguburkan berdiri, kemudian mengucapkan Allahumma ghfir lahu, Allahumma tsabbithu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma tsabbithu, sebanyak-banyaknya. Dan tidak perlu dikerjakan secara berjamaah dipimpin oleh satu orang, tidak perlu. Tetapi secara berjamaah berdiri. Apakah kemudian menghadap kiblat? Maka tidak. Karena silahkan saja berkeliling, tidak mesti harus menghadap kiblat. Wallah. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita angkat satu pertanyaan berikutnya dari pesan singkat sebelum kami berikan untuk Anda kesempatan di telepon kembali. Dari Pak Mukhlis di Aceh yang bertanya, Ustadz Barakallahu Fiik, apa hukumnya kalau kuburan berada di sekitar lingkungan kita atau di depan rumah kita, Ustadz? Apakah ketika setiap kita lewat di dekat kuburan itu kita memberikan salam atau bagaimana, Ustadz? Ini ada kejadian, ada fenomena menarik juga di Banjarmasin juga begitu. Jadi misalkan ini saya contohkan ya, ini rumah, di halaman rumah itu ada kubur. Betul. Sering itu kan. Dan di sini juga di sekitar gitu ya. Nah, itu katanya salah satu sebabnya adalah agar tanahnya nanti tidak dijual. Karena ada kubur di situ kan. Nah, yang jelas selama ada kubur, dia kalau melewati kubur tersebut dia mengucapkan salam. Berarti setiap keluar rumah dia mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun.
Seperti itu. Jazakallah khairan Ustaz. Kita beralih untuk pendengar atau pemirsa yang akan bertanya. Untuk mungkin 3 penelpon kembali kami persilahkan di 0218236543. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak? Barakallah Fikar. Wa fika barakallah. Dari mana, mohon maaf? Dari Abu Adam, Pamulang 2. Ya, silakan Pak Abu Adam. Ustaz, saya mau bertanya, Ustaz. Iya. Silakan Pak. Mengenai kalau orang mengantar jenazah ke kuburan, apakah disunahkan untuk membuka sandal? Iya. Iya. Itu Itu saja saja, Pak. Ustaz. Baik. Jazakallahu khairan. Terima kasih Pak Adam atas reaksinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Memang ada riwayat yang Iya. seperti itu, bahwasanya dianjurkan kita untuk melepaskan sandal. Itu ketika ziarah kubur atau hanya ketika penguburan jenazah? Ya, ketika kita berjalan di tengah-tengah pekuburan. Oh, iya. Ya, agar kita tidak menginjakan kaki dengan sandal kita. Nah, ada riwayatnya itu, wallahu a'lam. Baik. Demikian untuk Pak Abu Adam. Terima kasih atas interaksinya. Kita coba sapa kembali untuk penelpon berikut. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Ibu? Dari Ibu Lina di Pontianak. Ya, silakan Ibu Lina. Ustadz, setiap hari saya melewati kuburan 4 atau 5 kali sehari, dan saya selalu membaca doa ziarah kubur. Apakah yang saya lakukan itu dibolehkan, Ustadz? Jazakallah khairan. Baik, Assalamualaikum terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lina atas pertanyaannya. Iya, setiap kali kita melewati kubur, maka kita dianjurkan untuk membaca bacaan ziarah kubur tadi. Ya, dianjurkan seperti itu. Nah, wallahu a'lam. Nah, jazakallah khairan Ustaz. Demikian untuk Ibu Lina, semoga bermanfaat. Kami angkat untuk penelpon berikutnya. Silahkan. Iya, halo. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Pak? Dari Subang, Karlan. Pak Karlan di Subang. Mangga Pak, silahkan. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak, silahkan. Ini Ustaz, kalau kita berangkat mengantarkan mayat ke kuburan, jenazah kuburan, Iya. nah, setelah dikuburkan pada umumnya di tempat kami, itu diakhiri dengan talqin, itu dipimpin oleh seseorang atau amilin lah disebut di sini tuang ami gitu ya. Nah, apakah seperti saya kalau ngantar itu sudah dikuburkan langsung saya pulang duluan atau bilang mengikuti mereka yang sedang mentalkinkan itu, Ustaz? Iya. Baik, Pak Karlan, terima kasih interaksinya. Saya kira itu aja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih atas pertanyaan Pak Karlan. Pak Karlan. Pak Karlan. Semoga kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Maka sebenarnya proses talqin itu sebelum seseorang meninggal. Saat-saat sakaratul maut, ketika dia dicabut nyawanya oleh Allah, oleh malaikat maut, maka kita pada saat-saat itu mentalkinkannya berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah, ucapkanlah kepada calon-calon mayat ya, kalian ucapan la ilaha illallah. Fa innahu man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Sesungguhnya barang siapa yang terakhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Sebenarnya itu sebelum meninggal. Karena di dalam hadis disebutkan siapa yang terakhir ucapannya la ilaha illallah, berarti terakhir ucapan ketika masih hidup. Ya, bukan ketika sudah meninggal. Adapun mentalkinkan ketika sesudah dikubur, maka satu, belum disyariatkan, yang kedua tidak ada manfaatnya. Ya, tidak ada manfaatnya. Nah,
Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Demikian untuk Pak Karlan di Subang. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan kita semua. Kita berikan kembali saja untuk kesempatan dari pesan singkat ini, begitu banyak yang menarik untuk kita bahas. Dan diantaranya ada 2 pertanyaan yang sama dan berkesesuaian. Pak Salim di Banjarmasin dan Pak Andri di Bekasi bertanya hal yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah benar menurut sunnah orang yang dalam kubur mengetahui orang yang berziarah? Dan apakah diperbolehkan bagi peziarah untuk berbicara ke si mayit yang dalam kuburan? Bahkan mungkin curhat begitu di depan kuburan. Bagaimana Ustaz hukumnya Ustaz? Ada hadis innahum latasma'u sesungguhnya mereka benar-benar mendengar suara telapak kaki kalian. Ya. Maka sebenarnya orang yang dalam kubur mendengar apa yang mereka yang terjadi di atas kubur mereka. Cuma bukan berarti kita boleh curhat kepada orang yang dikubur. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya engkau tidak memperdengarkan kepada mayat. Ya. Nah, ini sebenarnya orang yang berziarah kubur, dia yang paling utama dia mengerjakan apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam saja. Ya, wallahu a'lam. Tadi ayat yang saya sebutkan surat An-Naml ayat 60, innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summad du'a idza wallaw mudbirin. Sesungguhnya engkau tidak memperdengarkan kepada orang yang mati. Yang di dalam ia mendengar. Ya. Tetapi kita tidak bisa curhat kepada orang yang sudah meninggal. Dan tidak ada manfaatnya juga. Iya, tidak ada manfaat. Kenapa? Karena orang yang sudah meninggal dia tidak bisa menolong untuk dirinya sendiri, apalagi orang untuk lain. Kita. Ya, hidup. Kita angkat pertanyaan selanjutnya dari Pak Iwan di Bekasi, Ustaz. Ustaz, bagaimanakah hukumnya ketika kita datang berziarah ke kuburan, terutama kuburan keluarga dan orang tua kita, di waktu yang pas libur, yakni di Idul Fitri, Hari Raya Idul Fitri. Nah ini tidak bisa dihindari karena libur panjang dan bisa pulang kampung. Dan ada waktu khusus bagi mereka untuk bagi kami atau kaum muslimin lainnya untuk berziarah kubur ini Ustaz, di waktu itu. Intinya apakah ada keyakinan berziarah kubur harus Idul Fitri? Kalau tidak ada, memang kesempatannya pas itu tidak mengapa. Yang tidak diperbolehkan adalah ada sebuah semacam keyakinan berziarah kubur waktu tertentunya ini. Adapun memang kesempatannya adanya adalah pas liburan dan itu adalah ketika lebaran, maka tidak mengapa dia berziarah kubur. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Mungkin pertanyaan terakhir karena sudah larut dan sebenarnya ini begitu banyak pertanyaan yang berkesesuaian dengan bahasan kita yang menarik untuk kita ajukan, namun kita cukupkan sampai di sini. Mungkin ada hal yang akan saya sampaikan di penghujung acara kita. Saya berpesan kepada kaum muslim agar mempelajari agamanya dengan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Karena walhamdulillah agama Islam ini jelas, kemudian mempunyai dasar yang kuat, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan untuk lebih bagus memahami Al-Quran dan Sunnah, dipahami dengan pemahaman para salafus saleh. Maka kita tidak akan mengerjakan yang di luar dari ajaran Islam atau di luar dari contoh Rasulullah SAW. Dalam perihal apapun, jangan dianggap ini sebagai sesuatu yang remeh. Yang keliru dilakukan oleh sebagian muslim adalah bahwa mempelajari agama hanya tugasnya para ustadz, para kiai, santri, santriwati. Tidak. Coba contoh seperti ini, kan banyak permasalahan. Mungkin pertanyaan kalau dibuka terus nanti lebar sekali, banyak sekali. Sampai subuh mungkin bisa. Iya, maka ini menunjukkan bahwasanya kita harus belajar. Dan pesan juga kepada para ustadz, para dai, mengajarkan umat yang memang dibutuhkan oleh umat. Ya, bukan ceramah yang cuma hahaha ketawa ketiwi, yang akhirnya umat Islam tidak pintar-pintar tentang agamanya. Wallahu a'lam.
Baik Ustaz, jazakallah khairan atas bahasan yang disampaikan, kemudian jawaban-jawaban yang telah diberikan untuk pendengar dan pemirsa kita di malam hari ini. Mohon maaf untuk Anda yang telah menyampaikan pesan singkat atau Anda mungkin yang telah berupaya untuk menelpon kami yang tidak bisa kami layani. Dan ini Ustaz begitu banyak pertanyaan yang terkait dengan hukum atau tata cara penyelenggaraan penguburan, penyelenggaraan jenazah, yang mungkin kita bisa sampaikan di kesempatan yang akan datang insyaallah Ustaz ya. Insyaallah. Insyaallah taala. Dan saudaraku seiman seakidah, dengan demikian berakhir pertemuan kita bersama Al-Ustaz Al-Fadil Ahmad Zainuddin Hafirahullah dari hukum seputar ziarah kubur. Semoga pertemuan kita pertemuan yang bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam penyelenggaraan acara. Kritik, saran maupun masukan tentunya senantiasa kami harapkan dari Anda semua untuk lebih memperbagus program acara kita di kemudian hari. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.